Halo teman-teman, selamat datang di channel Doni Putra. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, Anda harus subscribe, like, dan komen. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang Rule of Law. Apa yang dimaksud dengan Rule of Law? Rule of Law adalah konsep common law, yaitu seluruh aspek kenegaraan menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan. Selanjutnya, terdapat 3 hal yang melatar belakangi Rule of Law. Yang pertama, adanya suatu gagasan yang digunakan untuk membatasi kekuasaan dari pemerintahan negara. Yang kedua, adanya sarana yang digunakan untuk mewujudkan gagasan tersebut, yaitu berupa demokrasi konstitusional. Yang ketiga, adanya perumusan yuridis tentang demokrasi konstitusional, yaitu konsepsi negara hukum. Selanjutnya, terdapat 3 unsur di dalam Rule of Law. Yang pertama, supremasi hukum. Yang kedua, kesamaan kedudukan di mata hukum. Dan yang terakhir, terjaminnya melalui undang-undang dan putusan pengadilan. Dan juga, fungsi dari Rule of Law adalah sebagai jaminan formal tentang rasa keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia dan juga keadilan sosial, sehingga diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, ada pun syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan menurut Rule of Law. Yang pertama, adanya perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan berpendapat. Yang kelima, kebebasan orang untuk berserikat berorganisasi. Dan yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan. Strategi pelaksanaan Rule of Law. Agar pelaksanaan Rule of Law berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan, maka yang pertama, keberhasilan the enforcement of the Rule of Law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsa. Yang kedua, Rule of Law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa. Yang ketiga, Rule of Law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, dan negara harus dapat ditegakkan secara adil dan hanya memihak kepada keadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dipertimbangkan hukum progresif, yang menurut Sajib Harjo tahun 2004, yang memihak hanya kepada keadilan itu sendiri, bukan sebagai alat politik yang memihak kepada kekuasaan, seperti yang selama ini diperlihatkan. Hukum progresif sendiri merupakan gagasan yang ingin mencari cara untuk mengatasi keterpurukan hukum di Indonesia secara lebih bermakna. Oke, prinsip dari Rule of Law ada 2. Yang pertama secara material atau hakiki, dan yang kedua secara formal. Berikut adalah penjelasannya. Prinsip Rule of Law secara material atau hakiki berhubungan erat dengan enforcement of the Rule of Law. Keberhasilan the enforcement of the Rule of Law itu tergantung kepada kepribadian nasional masing-masing bangsa. Rule of Law juga mempunyai akar sosial dan juga akar budaya Eropa. Rule of Law juga adalah suatu legalisme, aliran pemikiran hukuman yang mengandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat, serta negara. Rule of Law adalah suatu legalisme liberal. Prinsip Rule of Law secara formal di dalam Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 1 ayat 3. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu tanpa kecuali. Setiap orang berhak atas jaminan perlindungan, pengakuan, serta kepastian hukum yang adil, serta perlakuan sama di hadapan hukum. Yang terakhir, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan juga layak dalam hubungan kerja. Dalam pelaksanaan Rule of Law, tentunya dibutuhkan lembaga penegak hukum. Di Indonesia, lembaga penegak hukum diantaranya kepolisian, kejaksaan, komisi pemberantasan korupsi, dan badan peradilan. Baiklah, berikut adalah tugas-tugas dan wewenang dari keempat lembaga tersebut. Kepolisian memiliki fungsi memelihara keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tugas pokok kepolisian diantaranya yang pertama, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang kedua, menegakkan hukum, yang ketiga, memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kejaksaan
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan penyelidikan pidana khusus berdasar KUHP. Tugas dan wewenang dari kejaksaan diantaranya, yang pertama, melakukan penuntutan, yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana masyarakat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Dan yang keempat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas dan wewenang KPK diantaranya, yang pertama, berkoordinasi dengan instansi lain yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan pengawasan, penelitian, penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, mengambil alih penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan. Badan Peradilan yang pertama Mahkamah Agung. Kewenangan dari Mahkamah Agung yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh peradilan. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, kewenangan lain yang ditentukan oleh undang-undang. Kedua, Mahkamah Konstitusi. Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang pertama, menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Peradilan tersebut adalah menyelenggarakan peradilan baik pidana dan perdata di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Yang ketiga, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan yang terakhir, memutuskan pembubaran partai politik. Dan yang terakhir, kita juga dapat melihat implementasi rule of law yang ada di Indonesia. Yang pertama, adanya pemilihan umum. Yang kedua, adanya lembaga negara yang melegalitaskan hukum. Yang ketiga, setiap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah selalu terdapat undang-undang yang menaunginya. Dan yang terakhir, adanya kebebasan setiap warga negara untuk berpendapat.